Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 2314023. Nah, yang mana di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Munajat SPD, MPD. Nah, yang mana mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu sangat penting diajarkan sejak dini untuk menarik minat anak terhadap bahasa Indonesia. Nah, yang mana saya membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu berupa buku cerita fabel. Nah, yang mana saya memilih buku cerita fabel sebagai media pembelajaran untuk anak kelas 3 SD. Nah, karena itu memiliki banyak manfaat penting. Nah, yang mana fabel juga yang menarik dapat meningkatkan minat belajar dan memotivasi anak dengan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, yang mana cerita fabel juga merangsang imajinasi dan kreativitas anak melalui kisah-kisah fantastis sekaligus menyampaikan pesan moral seperti kejujuran dan kerja keras. Nah, yang mana dengan cara yang mudah difahami. Dan cerita fabel juga menceritakan atau mengisahkan tentang hewan yang dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Nah, yang mana cerita fabel sering mengandung pesan moral atau pelajaran hidup yang dapat diambil oleh pembaca, terutama oleh anak-anak. Nah, di dalam cerita fabel, hewan biasanya digambarkan dengan karakter yang berbeda, seperti bijaksana, licik, atau jujur, yang membantu menyampaikan pesan moral terhadap cerita tersebut. Nah, yang mana ada ciri-ciri fabel. Nah, yang pertama ada tokoh. Nah, yang mana tokoh utama itu adalah hewan. Nah, yang mana hewan mempunyai karakter utama dalam fabel. Nah, yang mana hewan memberi sifat seperti manusia. Yang kedua ada pesan moral. Nah, yang mana setiap fabel memiliki pesan yang dapat dipetik seperti pentingnya kejujuran, persahabatan, atau kerjasama. Dan yang ketiga ada alur cerita sederhana. Nah, yang mana cerita fabel biasanya pendek dan mudah difahami dengan alur yang jelas. Dan yang keempat ada setting yang fantastis. Nah, yang mana meskipun terjadi di alam, setting dalam fabel seringkali lebih fantastis dengan elemen yang tidak biasa. Nah, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat membaca fabel untuk anak. Nah, yang pertama yaitu untuk mengembangkan imajinasi. Nah, yang mana fabel merangsang kreativitas anak dengan menghadirkan dunia hewan yang dapat berbicara. Dan yang kedua adalah pelajaran moral. Nah, yang mana membaca fabel membantu anak memahami nilai-nilai kehidupan dan pentingnya sikap yang baik. Dan manfaat yang ketiga itu meningkatkan kemampuan membaca. Nah, yang mana fabel yang singkat dan menarik dapat meningkatkan minat baca terhadap anak. Nah, yang mana dengan manfaat tersebut, fabel adalah salah satu bentuk sastra yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dari segi moral maupun dalam keterampilan membaca. Nah, yang mana di sini saya akan memberikan contoh fabel. Nah, yang mana ini cocok untuk kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar. Nah, yang mana cerita fabel ini menceritakan tentang Kiki, seekor kucing yang ceria, tetapi egois. Dia tidak mau berbagi mainan dengan teman-temannya dan merasa kesepian saat semua teman-teman bermain bersama. Nah, yang mana dengan bantuan Bobby dan si anjing dan Momo si burung, Kiki akhirnya belajar bahwa berbagi dapat membawa kebahagiaan dan memperkuat persahabatan. Nah, yang mana fabel ini adalah cocok untuk kelas 1 hingga kelas 3 SD. Nah, yang mana tema dan bahasa yang digunakan itu sederhana sehingga mudah difahami oleh anak-anak di usia tersebut. Nah, yang mana kelebihan daripada cerita fabel ini adalah yang pertama itu ada pelajaran moral.
Nah, yang mana di sini mengajarkan pentingnya berbagi dan nilai persahabatan. Dan yang kedua itu bahasanya sederhana. Nah, yang mana di sini mudah difahami oleh anak-anak. Dan yang ketiga ada karakter yang menarik. Nah, yang mana adanya berbagai hewan yang dapat menarik perhatian anak-anak. Dan yang keempat, cerita yang menghibur. Nah, yang mana menggunakan dialog yang lucu dan situasi yang relatable. Nah, yang mana ada kekurangan. Yang pertama itu adalah konflik yang sederhana. Mungkin kurang menantang bagi anak-anak yang lebih tua. Dan yang kedua itu pengulangan tema, yang mana berfokus pada satu tempat. Berbagi dapat membuat cerita terasa monoton bagi beberapa anak. Dan yang ketiga kurang detail, emosional. Mungkin tidak cukup mendalam dalam menggambarkan perasaan karakter yang dapat mengurangi empati anak-anak terhadap situasi. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai cerita fabel untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 untuk sekolah dasar. Semoga dengan penjelasan maupun contoh dari fabel tersebut bisa memberikan gambaran atau bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.